Video berikut ini adalah video pertama dari 24 video yang akan mengupas tuntas teknologi blockchain dan uang, tetapi dibatasi dalam sudut pandang ekonomi. Pengantar, pertanyaan pembelajaran. Apa itu teknologi blockchain? Dan mengapa ada kemungkinan bisa menjadi katalis perubahan di sektor finansial? Apa yang Anda harapkan dengan menonton video ini yang akan mengulas kupas tuntas blockchain dan uang? Video pertama ini adalah kelas perkenalan, daftar bacaan yang menjadi rujukan bagaimana blockchain bisa menjadi solusi dari teka-teki sistem pembayaran. Blockchain sebagai katalis perubahan. Sejarah sebelum ditemukannya teknologi blockchain. Pada mulanya kita mengenal yang namanya internet, lapisan protokol terbuka. Teknologi yang paling awal adalah Ethernet pada tahun 1974, di mana dua komputer bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Kemudian TCP/IP di tahun yang sama, 1974, TCP/IP menghubungkan multiple komputer, lebih banyak lagi komputer yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu jaringan. Di tahun 1990 muncullah HTTP. HTTP adalah protokol untuk mengkomunikasikan konten web. Hypertext Transfer Protocol. Kemudian masing-masing teknologi ini dikomersilkan oleh beberapa perusahaan swasta, diantaranya Ethernet oleh Tricom di tahun 1979, TCP/IP oleh Cisco di tahun 1984, kemudian HTTP dikomersilkan oleh Amazon di tahun 1995. Bagaimana internet diperkenalkan kepada masyarakat secara komersil, yaitu melalui sebuah film yang berjudul The Net yang dibintangi oleh Sandra Bullock di tahun 1995. Kemudian teknologi internet pertama kali dipakai untuk kepentingan komersial, yaitu penjualan online pertama, Pizza Hut, di tahun 1994. Namun Pizza Hut dijual online, tetapi pada saat itu belum ada teknologi yang bisa melakukan pembayaran online. Jadi Pizza Hut ditawarkan online, tapi sistem pembayarannya ketika pizza terkirim, jadi uang diterima saat pengiriman, yang sekarang dikenal dengan cash on delivery. Kriptografi adalah cara berkomunikasi di tengah ancaman. Nah, pada masa kuno dikenal yang namanya cipher. Cipher ini berupa gulungan kain atau gulungan kulit, sepotong kain atau selembar kulit yang memiliki banyak huruf dengan kedua sisi enkripsi dan deskripsi, karena memiliki ukuran berbeda pada masing-masing sisi silinder. Nah, setelah itu berikutnya ada yang dinamakan enigma mesin, yaitu pada World War II atau Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu Jerman melakukan komunikasi
dengan menggunakan namanya Enigma Machine. Jadi peperangan bisa dimenangkan kalau Enigma Machine ini terpecahkan kodenya, dan pada saat itu terpecahkan oleh negara Polandia, namun masih belum terpublikasi, dan kemudian terpecahkan lagi oleh seseorang yang bernama Alan Turing, hingga sekutu berhasil memenangkan perang karena kode-kode rahasia Nazi telah terpecahkan oleh seorang yang bernama Alan Turing itu, yang akhirnya menjadi cikal bakal ide para pemuda ilmuwan membuat mesin Turing yang akan menjadi cikal bakal komputer di masa sekarang. Nah, setelah Cipher, kemudian Enigma Machine, ada teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu asymmetric cryptography. Ini di tahun 1976 hingga sekarang. Teknisnya adalah ketika Bob dan Alice melakukan transaksi, maka di sini terjadi enkripsi, deskripsi. Yang muncul ke Bob adalah Alice public key, dan yang dimiliki oleh Alice adalah private key. Nah, dari masa ke masa ada teknologi yang dinamakan kriptografi, maka muncullah mata uang yang dibuat di atas layer teknologi kriptografi. Nah, dari mulai DigiCash, Mondex, CyberCash. Namun earlier atau teknologi mata uang digital kriptografi awal ini semuanya mengalami gagal atau kegagalan. Kenapa bisa gagal? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, internet yang berbasis protokol kriptografi adalah SSL dan TLS tahun 1996 yang kemudian dikomersialisasi oleh PayPal. Uang digital kriptografi lainnya yang gagal ada banyak, dari seperti yang telah disebutkan tadi, namun di sini ada dua yang saya garis bawahi karena Adam Back dan Nick Szabo ini kemudian terlibat dalam teknologi yang sekarang berkembang. Di antaranya Nick Szabo inilah yang memprakarsai smart contract. Meskipun ini semua gagal, tetapi inovasi pembayaran digital terus berlanjut. Di antaranya Alipay tahun 2003 dan M-Pesa 2007 yang diprakarsai oleh Safaricom. M-Pesa ini unik. Jadi transaksi keuangan dengan menggunakan swap telepon seluler. Jadi menit-menit telepon seluler itu di-swap menjadi mata uang yang bisa ditransaksikan. Karena pada saat itu di Kenya masih banyak orang yang belum tersentuh oleh bank, tetapi sebagian dari masyarakatnya sudah memiliki telepon seluler. Luar biasa ini. Teknologi telepon seluler bisa dijadikan alat transaksi dengan swap mobile minute. Namun teka-teki masih ada, yaitu bagaimana memindahkan nilai secara peer-to-peer, jadi orang per orang atau node per node, node to node, tanpa ada perantara pihak ketiga terpercaya atau pengendali. Tidak memerlukan mediasi. Jadi A sama B transaksi langsung saja terhubung tanpa perlu adanya mediasi. Nah, teka-teki ini terpecahkan dengan yang namanya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Berawal dari sebuah email yang dikirimkan, Satoshi memberikan pernyataan bahwa dia sedang mengerjakan sistem cash elektronik baru yang full atau secara penuh peer-to-peer tanpa ada keterlibatan pihak ketiga. Sebuah lapisan baru transaksi
program, apakah Ethernet, TCP, HTTP, SSS, dan TLS kemudian berikutnya akan tergantikan oleh Bitcoin? Ini masih tanda tanya. Mengenal Bitcoin berarti kita harus mengenal apa itu blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah timestamp atau cap waktu. Cap waktu yang diberikan pada setiap transaksi yang terjadi atau interaksi yang terjadi, diberikan timestamp, kemudian membentuk blok, dan akhirnya blok ini menjadi satu database. Database ini bisa diaudit dan diamankan dengan kriptografi, dengan adanya hash function, adanya digital signature atau tanda tangan digital, dan konsensus. Apa itu hash function, apa itu digital signature, apa itu konsensus? Ikuti terus video ini, akan Anda temukan semuanya secara lengkap, karena insya Allah video yang dibuat ini akan mengupas tuntas tentang teknologi Bitcoin. Blok-blok berikut ini kemudian adanya audit, apakah transaksi ini benar atau tidak. Nah, ini dibuatkan satu protokol konsensus yang berdasarkan kepercayaan. Nah, di sini ada cost of trust. Jadi ada insentif yang harus dikeluarkan untuk membangun kepercayaan ini. Dalam cost of trust ini ada yang disebut Byzantine General Problem, yaitu permission dan permissionless. Bitsa atau Bitcoin pada bulan Mei tanggal 18 tahun 2010 jam 12.35 ada yang menawarkan bahwa dia akan membayar 10.000 Bitcoin untuk sepasang pizza. Namun pizzanya akan dibayar menggunakan Bitcoin. Jika ada yang tertarik, segera kabari supaya bisa ada kesepakatan. Nah, ini yang mengirim email ini adalah Lasjo, ini seorang komputer saintis yang bertempat tinggal di Florida. Lasjo ini mengirimkan email pada bulan Mei tanggal 18 dan tanggal 21, berarti sekitar 3 hari belum ada yang memberikan penawaran. Jadi tidak ada nih yang mau belikan aku pizza. Apakah jumlah Bitcoin yang aku tawarkan terlalu rendah, katanya. Namun akhirnya di tanggal 22 transaksi tersebut sukses dan berhasil. 2 potong pizza dihargai dengan 10.000 Bitcoin. Atau di masa itu kalau diuangkan maka nilainya 10.000 Bitcoin sama dengan 41 US dollar. Dihitung 20 dolar 50 sen per pizza, per potong pizzanya. Nah, pada bulan September tahun 2018 harga 10.000 BTC itu kalau diuangkan berarti 66 juta US dollar atau 33 US dollar per pizza. Teknologi Bitcoin memiliki keunggulan pemindahan data terverifikasi dalam jaringan desentralisasi. Data bisa berupa nilai atau kode komputer langsung tertuju pada sektor finansial dan uang. Adopsi yang luas bertumpu pada penanganan rintangan teknis, komersial, dan kebijakan publik. Bisa menjadi katalis perubahan dalam dunia finansial dan uang. Apa sebenarnya peran dari uang? Uang memiliki fungsi atau peranan dalam kehidupan sebagai media pertukaran, kemudian penyimpan nilai, kemudian unit account. Apa peran dari finansial?
Finansial itu moving, allocating, dan price, atau pergerakan, mengalokasikan, dan harga. Dalam finansial itu ada uang, ada resiko, karena terjadi perpindahan resiko, bukan hanya perpindahan uang, dan keseluruhan ekonomi. Tantangan sektor finansial, potensi dan peluang blockchain. Berulangnya krisis dan ketidakstabilan uang fiat terkait kebijakan yang tidak sehat, resiko perantara terpusat, dan biaya sewa ekonomi. Sistem pembayaran warisan bank sentral, clearing dan biaya penyelesaian dan resiko rekanan. Inklusi finansial, 1,7 miliar orang masih unbanked atau belum tersentuh perbankan. Biaya transaksi payment system itu 0,5–1% dari GDP global. Adapun biaya sektor finansial 7,5% dari GDP US. Masalah sektor keuangan teknologi blockchain. Kinerja, skalabilitas, dan efisiensi. Kemudian privasi dan keamanan, karena Bitcoin itu cenderung public. Interoperability, kemampuan sistem komputer, tata kelola, penggunaan secara komersial, kebijakan publik, dan kerangka hukum. Itu adalah masalah di sektor keuangan teknologi blockchain. Financial sektor lebih menyukai blockchain yang berizin daripada blockchain yang tidak berizin. Blockchain yang berizin, partisipan yang terlibat ini diketahui tidak ada proof of work atau mining, tidak membutuhkan native currency, teknologi database terdistribusi. Adapun yang tidak berizin, blockchain yang tidak berizin, partisipannya tidak dikenal. Keamanannya berdasarkan insentif, memerlukan native currency, dan kripto ekonomi. Nah, kalau dilihat di tahun 2018, ini data 2018, market capital kripto itu sekitar $200 billion. Nah, keterkaitan sederhana terhadap pasar global equity market itu 80 triliun. Jadi ini belum ada apa-apanya Bitcoin ini. Ini 80 triliun, global debt dan bond market 250 triliun, global holding of gold. Jadi kalaupun dibandingkan emas juga Bitcoin masih belum apa-apanya, yang katanya Bitcoin itu emas digital. Global holding of gold, emas yang di holding oleh global itu sekitar 7 triliun US dollar. Tapi ini data 2018. Silahkan Anda update, cari di Google perbandingan antara market cap kripto dengan market cap equity dan dengan emas. Kerangka kebijakan publik itu menjaga dari aktivitas terlarang, stabilitas finansial, dan melindungi investasi publik. Nah, para regulator itu biasanya menggunakan deduct test. Jadi ketika melihat burung yang berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berbunyi seperti bebek, maka itulah bebek. Jadi maupun apapun bentuknya, mau investasi, mau cryptocurrency, kalau sekiranya terlihat seperti Ponzi scam, maka itu dikategorikan Ponzi scam. Seperti itu regulator menilai apapun itu, investasi, keuangan, atau apapun itu yang melibatkan masyarakat banyak. Pertahanan mengincar crypto finance. Kapitalisasi pasar kripto, volume trading, volatilitas, dan spread jadi perhatian. 20 juta akun Coinbase, hampir sebanyak nasabah Fidelity Investment, 2 kali Charles Schwab, dan hampir sebanyak Vanguard.
Startup lebih ditoleransi, sementara Pertahana disulitkan dengan perizinan. Pertahana tertarik keuntungan, melayani pelanggan, mendapat bagian keuntungan, dan melindungi waralabanya, seperti Exchanges, CME, Eurex, Intercontinental Exchange, dan Nasdaq. Aset manajemen atau aset manager seperti Fidelity, dan investment bank seperti Goldman Sachs. Penggunaan potensial di sektor finansial, payment system lintas batas antar bank besar dan retail, mata uang digital bank sentral dan nilai token yang stabil, sektor swasta, secondary market trading, crypto exchange, dan hak mengelola, venture capital, crowdfunding melalui initial coin offering atau ICO. Clearing, settlement, and processing itu untuk sekuritas dan derivatif, trade finance dan rantai pasokan, digitizing paper-based processes, digital ID, and data reporting. Nah, blockchain dan uang, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh fundamental teknologi blockchain, blockchain teknologi ekonomi, dan penggunaan potensial untuk mengubah sektor finansial dan uang. Bagi mereka yang ingin mendapatkan keterampilan penalaran kritis, memahami kebenaran mendasar dari teknologi blockchain, dan memisahkan analisis ketat dari penegasan dan hype atau hanya sekedar komersil sensasional. 4 kekuatan yang diutarakan oleh Larry, yaitu kode dan hukum lain dari dunia maya. Kode arsitektur, kendala fisik atau teknis, market, kekuatan ekonomi, law, aturan ketat dari pemerintah, norma, kesepakatan sosial. Dalam video kupas tuntas ini kita akan melihat dari berbagai sisi minimalis dan maksimalis. Jadi orang yang sangat percaya sama teknologi Bitcoin dan orang yang meragukan dengan teknologi Bitcoin, baik itu Bitcoin minimalis, smart contract minimalis, atau blockchain minimalis. Ada juga yang optimis ya, Bitcoin maksimalis, smart contract maksimalis, blockchain maksimalis. Nah, kita akan memposisikan di medium ini, tidak berat ke kiri atau ke kanan. Video ini baru pembukaan, jadi yang apa yang tadi saya sampaikan itu nanti urutan-urutan yang akan kita bahas. Nah, nanti di video 2 kita akan membahas secara detail apa itu uang, apa itu ledger, apa itu Bitcoin. Kemudian di video 3 kita akan membahas dasar dari blockchain dan kriptografi. Di video 4 kita akan belajar dasar dari blockchain dan konsensus. Di video 5 kita akan belajar dasar dari blockchain dan transaksi. Di video 6 kita akan belajar smart contract dan DEP atau aplikasi terdesentralisasi. Di video 7 kita akan membahas tentang tantangan teknis. Di video ke-8 kita akan membahas kebijakan publik. Di video 9 kita akan membahas sistem perizinan. Di video 10 kita akan membahas tentang tantangan sistem finansial dan kesempatan. Kemudian yang kedua yaitu blockchain dan penggunaan ekonomis. Video 11 kita akan membahas blockchain ekonomi. Video 12 menilai studi kasus penggunaan. 3 penggunaan di sektor finansial. Video 13 dan 14 kita akan membahas sistem pembayaran. Video 15 dan 16 kita akan membahas bank sentral dan bank komersil. Video 17 kita akan membahas pasar sekunder dan crypto exchange. Video 18 pendekatan baru pada crypto exchange dan payment. Video 19 membahas pasar utama, ICO dan venture capital. Video 20 primary market, ICO dan venture capital. Video 21 membahas post trade clearing, settlement dan processing. Video 22 akan membahas trade finance dan supply chain. Video 23 membahas tentang digital ID. Nah, untuk video 2 ada pertanyaan pembelajaran, yaitu apakah fungsi dan karakteristik dari uang berdasarkan sejarah dan kenyataan pada ekonomi digital masa kini? Apa itu mata uang fiat, apa itu ledger, dan kaitannya dengan sejarah uang? Apa kaitan Bitcoin dengan sejarah uang, kemunculan internet, dan kegagalan sistem pembayaran kriptografi? Daftar pustaka yang dipakai di video 2.
video yang ke-24 adalah kesimpulan dari semua video, yaitu blockchain teknologi adalah alternatif peer-to-peer dan alamat cost of trust. Tantangan sektor keuangan dari ancaman, biaya, dan inklusi. Tantangan uang fiat dan ketidakstabilan. Saat ini adalah zaman mata uang digital. Uang hanyalah konsensus sosial dan ekonomi. Blockchain teknologi bersama dengan crypto finance bisa jadi katalis perubahan. Meskipun terlihat seperti fakta, kenyataannya hanya pernyataan belaka. Adopsi luas bergantung pada mengatasi tantangan teknis dan komersil. Kepercayaan publik dibangun berdasarkan norma kebijakan publik. Belajar lebih dalam lagi tentang blockchain dan uang. Nikmati proses selama menempuh perjalanan tersebut. Demikian video 1. Untuk kelanjutannya silakan ikuti terus hingga 24 video tentang blockchain dan uang.